Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Faina Duyana, BP 19010013. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah sebuah standar atau landasan baku akan praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Pembuatan standar baku akuntansi ini disusun dan diterbitkan oleh sebuah dewan standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ada 15 standar akuntansi Indonesia. Pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap. Ketiga, standar akuntansi syariah atau SAK syariah. Keempat, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kelima, standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Sebelumnya, ada 14 standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan atau PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau perusahaan fidusia. Standar akuntansi keuangan etap atau PSAK etap mengadopsi dari IFRS untuk Small Medium Enterprise atau SME dengan beberapa penyederhanaan. Standar akuntansi syariah atau PSAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan berbasis syariah, dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK Syariah. Standar akuntansi pemerintahan atau PSAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian sekarang menjadi 5 pilar standar akuntansi di Indonesia. Pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap. Ketiga, standar akuntansi syariah atau SAK syariah. Keempat, standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Kelima, standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. IFRS hanya diadopsi PSAK full 2012. Pada tahun 2013 dilakukan revisi beberapa standar dan ditambahkan standar baru 65, 66, 67, 68 yang akan efektif pada tahun 2015. SAK etap digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tidak signifikan. DSAK telah mengeluarkan 10 PSAK syariah. Penjelasan lebih lanjut tentang PSAK IFRS. PSAK merupakan perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2012. Penyusunan PSAK ini mengikut standar yang digunakan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standards dengan menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. Pembuatan dan penyusunan PSAK ini menjadi standar dalam pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Adanya standar yang sesuai dengan PSAK ini membuat semua informasi keuangan yang ada mudah dipahami dan relevan bagi semua pengguna laporan keuangan tersebut. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan jenis PSAK ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan publik. Pemilihan IFRS sebagai pedoman bagi PSAK adalah karena adanya penilaian transaksi dan evaluasi pada laporan keuangan. Adanya penilaian dan evaluasi ini dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara nyata. Penerapan IFRS sendiri juga memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, hingga meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas pada pasar, hingga meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, penjelasan tentang SAK etap. Sebaliknya, bila perusahaan tersebut belum atau tanpa akuntabilitas publik, maka proses penyusunan laporan keuangannya menggunakan SAK etap. Sehingga
Pembuatan laporan keuangan dari perusahaan tersebut harus menggunakan standar khusus. Bila ditunjuk untuk penggunaan eksternal perusahaan, karena perusahaan belum memiliki akuntabilitas publik, maka laporan keuangannya juga lebih sederhana. Laporan keuangan yang sederhana ini disusun dengan menggunakan standar jenis SAK etap. Pada standar jenis ini, tidak ada penilaian pada aset tetap dan aset tak berwujud. Laporan laba rugi yang dibuat juga laporan yang bersifat komprehensif. SAK etap ini menggunakan standar akuntansi IFRS yang sudah disederhanakan. Adanya laporan keuangan dengan standar SAK etap ini dapat membantu perusahaan yang berskala kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Standar yang digunakan pada SAK ini lebih sederhana karena siklus akuntansinya biasa tidak berubah selama beberapa tahun, sehingga pengaturannya juga lebih sederhana. Namun, SAK etap telah membutuhkan profesional judgment pada proses audit. Selanjutnya, penjelasan tentang PSAK syariah. Dilihat dari namanya, juga sudah sangat mudah dipahami bahwa standar akuntansi keuangan yang satu ini merupakan standar akuntansi yang berbasis syariah. Penyusunan laporan keuangan yang menggunakan standar PSAK syariah ini umumnya dilakukan oleh badan usaha yang memiliki konsep syariah dalam penyelenggaraan usahanya. Penyusunan PSAK syariah sendiri dilakukan oleh Dewan Akuntansi Keuangan Syariah yang mengacu pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penyusunan PSAK syariah sendiri, sebetulnya masih menggunakan model SAK yang digunakan secara umum, namun dapat penyesuaian pada beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi syariah. Beberapa transaksi syariah seperti mudharabah, salam, istisna, murabahah, dan ijarah adalah jenis transaksi yang dimaksud dalam PSAK syariah. Transaksi ini tidak ada pada transaksi secara umum, sehingga dalam laporannya harus menggunakan standar khusus yang ditetapkan oleh PSAK syariah. Cabang PSAK syariah tergolong ke dalam jenis SAK yang masih baru dikembangkan seiring berkembangnya badan usaha syariah di Indonesia. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintah. Sesuai dengan namanya juga, SAP ini digunakan oleh instansi-instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya. Tidak terkecuali instansi pemerintah pusat maupun daerah. Semuanya menggunakan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerbitan SAP ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan menjadi jenis SAK terakhir yang berlaku di Indonesia dan regulasinya diatur oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah memang harus dibedakan dari jenis laporan keuangan perusahaan umum. Sifat laporan keuangan instansi pemerintah yang tertutup membuat problemnya tidak bisa diketahui secara luas. Namun, penyusunan laporan keuangan ini telah wajib untuk menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan. Dalam penyusunan laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi pemerintah, ada beberapa jenis laporan yang disebut sebagai laporan keuangan pokok. Laporan keuangan pokok yang dimaksud adalah neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Keuangan negara ada hal yang sangat sensitif karena menyangkut pajak dari masyarakat. Dengan penyusunan laporan keuangan ini, instansi pemerintah dituntut untuk tetap transparan dalam penggunaan keuangan negara sehingga tercipta instansi pemerintah yang baik dan bersih untuk mendukung pemerintahan. Dan yang terakhir, SAK EMKM. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Jadi SAK digunakan untuk entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK etap. SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang 5 pilar standar akuntansi keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.